Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Kembali lagi di hari Jumat Barokah, Jumat yang penuh berkah buat kita semuanya. Kami dari Amarket menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya rekan trader sebelum terjun nanti dalam dunia trading, sebelum open posisi, sebelum melakukan analisa, marilah lihat, mendengar, mengamati apa yang kami berikan buat rekan trader supaya setidaknya menjadi landasan sebelum nanti rekan trader melakukan analisa. Oke rekan trader, sebelum masuk di analisa harian kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin sebelum kita nanti masuk di tema yang akan kita bicarakan. Dan untuk kali ini kita bisa lihat pergerakan yang terjadi pada pasar pada kesempatan kali ini sangat luar biasa pasca non-farm payroll. Rekan trader semuanya, kita lihat bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa terjadi. Mulai dari indeks dolar Amerika, lihat kemarin indeks dolar Amerika benar-benar bergerak sangat datar, dan ini sangat wajar karena menyikapi dan menunggu non-farm payroll yang terjadi pasca rilis FOMC menguat sangat tajam. Kemarin menunggu non-farm payroll yang dikeluarkan, dia bergerak sangat datar di seputaran 99.611 sampai dengan level 100, sempat masuk level 100 walaupun akhirnya kembali turun lagi, datar lagi, dan ditutup di seputaran 99.870. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar walaupun sempat turun di posisi 1.14900, tapi dia bergerak sedikit naik walaupun akhirnya dia kembali lagi wait and see, bergerak sangat datar rekan trader, dan ditutup di seputaran 1.15271. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat bagaimana pound sterling dengan sangat luar biasa naik ke posisi yang sangat tinggi rekan trader. Pasca kejatuhan yang sangat luar biasa, pound sterling bisa kembali lagi naik di posisi 1.31232. Walaupun akhirnya di detik-detik terakhir masuk di pasar Amerika pasca non-farm payroll dikeluarkan, dia kembali lagi jatuh dan berada di seputaran 1.30708. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, jangan ditanya lagi. Gold kemarin gold bergerak sangat dinamis, sempat naik 4116, turun di 4046, 4040 malahan. Gold berjuang mendekati level 4100 ya, tertekan lagi dan ditutup kemarin di posisi seputaran 4076. Gold ini sedang bertempur di area 4000 sampai 4100. 4100 sangat sulit, setelah ditembus dia kembali lagi, dan ini sangat wajar, pertempurannya sangat wajar kan trader. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang secara garis besar, USD Yen Jepang kemarin kembali lagi menguat sampai di level 157.882. Pergerakan yang sangat luar biasa untuk USD Yen Jepang di perdagangan hari kemarin. Nah, rekan trader, ini adalah perdagangan yang terjadi hari kemarin, dan sekarang saatnya kita masuk ke tema harian. Untuk tema harian kita saat ini, saya mengangkat sebuah tema yang sedih saya melihatnya dan saya mencoba memahaminya. Tapi tema ini harus kita angkat. Dan judul yang saya angkat adalah bagaimana langkah berat gold pasca non-farm payroll. Nah, ini dia. Langkah berat rekan trader, sangat berat. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada gold ini seperti terkurung dalam sangkar emas ya, terkurung dalam sangkar emas saat-saat ini. Di satu sisi gold ini mempunyai peluang yang sangat luar biasa untuk mencoba kembali lagi ke 4200, walaupun sekarang pertempuran dia itu berada di sekitaran 4000 sampai 4100. Kayaknya berat rekan trader. Di sisi lain juga bahwa penolakan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan ini akan menjadi dilema yang sangat besar terhadap gold.
Berdasarkan data non-farm payroll kemarin, kalau rekan trader lihat bagaimana non-farm payroll ini sudah dinyatakan dan datanya itu secara garis besar kita lihat non-farm payroll berada di seputaran 119.000 dari level sebelumnya di 53.000. Nah, ini kalau rekan trader lihat mempunyai makna yang sangat signifikan rekan trader. Kenapa? Karena hasil non-farm payroll ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa rekan trader. Bayangkan rekan trader, secara aktual adalah 119.000 ya rekan trader ya. Aktual ini kan 109.000, sedangkan prediksinya itu adalah sekitaran 53.000 dari sebelumnya minus 4.000. Di sini sudah barang tentu dari hasil yang dikeluarkan ini secara garis besar akan memberikan sesuatu yang sangat signifikan. Yang pertama, kemungkinan kecenderungan dolar Amerika akan sedikit mengalami penguatan ya. Cenderung menguat. Dolar Amerika cenderung menguat. Impact-nya sudah barang tentu dia akan membebani arah pergerakan dari emas ya. Tapi kekuatan yang terjadi pada dolar Amerika ini sudah bisa kita lihat karena ekonomi yang kuat mendorong kebijakan moneter yang lebih ketat oleh The Fed. Nah, oleh karena itu dia memberikan permintaan yang sangat besar terhadap dolar Amerika ya setelah rilis FOMC ini dikeluarkan. Nah, tapi secara garis besar pun juga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini juga belum tentu 100% juga karena akan dipengaruhi juga oleh data-data lainnya. Data inflasi misalnya. Ini sangat mempengaruhi rekan trader ya. Sinyal yang diberikan oleh para pejabat The Fed dan lain-lain. Nah, ini rekan trader, kalau rekan trader lihat ya, secara garis besar kesimpulannya itu dari pergerakan non-farm payroll itu benar ya, cenderung bullish, tapi bullishnya itu tidak kuat banget. Nah, bagaimana untuk emas? Pergerakan untuk emas ini artinya gini, non-farm payroll yang sangat kuat, bayangkan dari 153 menjadi 119, walaupun secara garis besar memang oke ya, masih berada di bawah 150 lah. Secara garis besar tidak hawkish banget ya, kecuali kalau 200 itu luar biasa. Emasnya dolar berkuat menekan emas. Nah, di sini emas itu akan memiliki kecenderungan agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Dan kembali lagi faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah faktor inflasi, sinyal The Fed, geopolitik yang terjadi, dan permintaan safe haven. Kalau rekan trader lihat ya, hasil yang terjadi kemarin, kita balik lagi dulu ke platform. Nah, pasca non-farm payroll dikeluarkan, bagaimana emas itu sebenarnya sempat mengalami penguatan yang signifikan. Dia sempat menembus level 4106. Akan tetapi hal ini terbantahkan oleh statement yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat The Fed ya, yang menyatakan bahwa sikap lebih hawkish ini membuat emas itu mengalami langsung jatuh. Itu statement yang dikeluarkan itu dari Presiden The Fed Cleveland, Ben Hammack. Beliau memperingatkan pada hari Kamis bahwa pemotongan suku bunga lebih lanjut saat ini membawa berbagai resiko bagi ekonomi. Rekan trader semuanya. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa lihat secara garis besar bahwa apa yang dikatakan oleh Gubernur The Fed ini, Lisa Cook, melihat suatu ini dalam hal yang sangat luar biasa rekan trader semuanya. Sehingga dari sini kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa apa yang terjadi setidaknya akan membebani pergerakan emas ke depan. Kita lihat impact statement yang dinyatakan oleh para pejabat The Fed semakin memberikan tekanan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Sehingga dari data Fed Watch yang dikeluarkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini sudah berada pada level 35%. Nah, ini akan menjadi tanda besar. Apakah pemangkasan tingkat suku bunga ini akan dilakukan oleh para pejabat The Fed ke depan? Oleh karena itu rekan trader semuanya, secara garis besar
pergerakan emas ke depan masih sangat memiliki peluang yang sangat besar mengalami tekanan-tekanan. Tapi secara garis besar kita akan lihat dia akan terus bergerak. Pertempuran 4100 masih akan terus berlanjut dan emas masih akan terus bergerak di antara batasan 4000 sampai 4100. Tapi ingat, masih akan diuji oleh data-data lainnya. Dan data yang akan menjadi ujian terbesar adalah bagaimana tingkat inflasi yang akan dikeluarkan. Karena statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed bahwa tingkat inflasi masih menuju ke level 3%. Masih jauh dari kesempurnaan 2%. Tapi setidaknya rekan trader kita udah bisa melihat bahwa kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga walaupun memang sudah sampai ke hal yang sangat kecil 35%, tapi ini masih belum benar-benar terjadi, masih temporary, data-data masih tetap ada juga, dan secara garis besar keputusan akhir itu masih tetap akan berada di tangan Jerome Powell ya. Tapi ingat rekan trader semuanya bahwa segala sesuatu akan berubah, dan perubahan itu sangat tergantung dari bagaimana kebijakan yang diambil oleh Donald Trump. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada saat ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Bagaimanakah analisa teknikal ini akan berlangsung? Secara garis besar kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Untuk hari ini rekan trader, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika memiliki pergerakan yang sangat signifikan. Kita lihat bergerak sangat datar ya, tapi kalau menurut saya peluang untuk melemah masih tetap ada. Ini adalah gold ya, gold ke indeks dolar Amerika. Nah, indeks dolar Amerika bergerak sangat datar kan trader, bergerak sangat datar, tapi kalau menurut saya sangat hati-hati. Peluang untuk melemah ini masih sangat besar dan tidak tertutup kemungkinan dia ini akan jatuh ke level yang paling terendah rekan trader. Analisa saya, dia akan mencoba hingga level 99.658 hingga menuju level tertinggi ya, tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali masuk di level 99.968 ya rekan trader. Oleh karena itu pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, dia akan bergerak dari level paling terendah di seputaran 99.658 hingga 99.968. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat pergerakan untuk Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat Euro USD sedikit memiliki peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa kami, Euro USD ini akan mencoba naik hingga level tertinggi maksimum di posisi 1.15565, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba jatuh hingga level terendah di seputaran 1.15158. Nah, ini dia rekan trader pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Sedangkan untuk pound sterling kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat rekan trader bahwa pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar pasca non-farm payroll, sepertinya pound sterling ini akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader bahwa peluang naik sangat besar dan dia akan mencoba hingga level 1.31154. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh ke level terendah rekan trader di seputaran 1.30657. Sedangkan untuk gold, nah gold ini dilema rekan trader, benar-benar dilema. Gold pada kesempatan kali ini rekan trader, secara garis besar saya mau bilang bahwa gold punya sedikit peluang untuk kembali jatuh lagi dan masih tetap dalam zona 4000. Analisa yang coba saya berikan adalah 4022 adalah level terendah, akan tetapi masih ada sedikit harapan, secercah harapan untuk dia kembali lagi masuk di zona 4100 hingga menembus level 4106. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader semuanya, kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini.
Pergerakannya sangat luar biasa. USD Yen Jepang pada kesempatan kali ini dia mencoba secara garis besar, rekan trader kita lihat USD Yen Jepang sedikit mengalami pelemahan. Untuk pergerakan hari ini analisa kami dia akan mencoba melemah hingga level terendah itu di seputaran 156.731. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia terbang tinggi di level 157.655. Nah, ini dia pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, untuk kalender ekonomi yang harap rekan trader perhatikan malam ini itu ada sedikit kalender ekonomi 2145 indeks kinerja pembelian manufaktur dan pembelian jasa. Nah, sedangkan yang kecil-kecil kita lihat rekan trader untuk hari Jumat ini, waduh banyak juga hari Jumat ini ya. Ini ada pidato-pidato yang dikeluarkan, ini ada pidato, wah ini ada manufaktur ya, manufaktur ini ada semuanya. Logan akan ada pada pukul 8. Pidato Logan Jefferson ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.